Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Di sini sebelumnya perkenalkan saya Dr. Moda Renata. Saya izin untuk meminta waktunya Bapak Ibu sebentar nih. Izin untuk mengisi penyuluhan mengenai diare. Sebelumnya Bapak Ibu tahu apa itu diare? Ada yang tahu nggak diare? Oke, di sini kita belajar. Nah, apa itu diare? Diare itu sendiri merupakan penyakit yang membuat penderitanya buang air besar menjadi sering. Yang seringnya itu berapa kali? Jadi dia lebih dari 5 kali dalam sehari. Kondisinya itu bagaimana? Kondisinya itu tidak, dia encer. Nah, kemudian ada penyebabnya diare juga. Yang pertama itu ada infeksi virus atau bakteri. Kedua, makanan atau nutrisi, yaitu makanan yang tidak higienis dan susu yang tidak steril, misalnya pada ibu-ibu yang mempunyai adik bayi. Terus habis itu ada faktor lingkungan dan perilaku. Nah, lingkungan itu bisa lingkungan kotor, misalnya itu tidak mencuci tangan sebelum makan dan makanan atau setelah BAB. Kemudian dari gangguan kesehatan, nah gangguan kesehatan sendiri dari organnya sendiri, misalnya dari usia ibu-ibu. Nah, ada cara pengelolaan diare. Pengeluarannya itu ada dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Kalau langsung biasanya itu diare bisa menular melalui feses atau kotoran penderita diare yang sudah terkontaminasi oleh kuman-kuman. Nah, kumannya itu bisa virus. Kuman pada feses itu dia dapat pada tangan, kemudian makanan, kemudian pada air dan perlengkapan makanan. Nah, hingga akhirnya nanti dia bisa masuk ke dalam tubuh menyebabkan diare. Nah, ujung-ujungnya penularan diare dari satu orang ke orang lain tidak bisa lagi dihindari jika kita tidak menjaga kebersihan. Nah, kemudian secara tidak langsung itu misalnya melalui media air, kemudian tanah dan serangga. Kontaminasi pada bagian tubuh misalnya itu yang lebih sering itu tangan. Misalnya kan kalau makan biasanya lupa itu kurang cuci tangan, kurang menjaga kebersihan, itu bisa menyebabkan dari diare. Nah, tanda dan gejala sendiri, nah itu ada bercak cair, BAB-nya cair, terus habis itu muntah, pada anak bisa dipepel, kemudian malas makan dan minum, kadang demam, malas berat atau lemas, dan dehidrasi. Nah, dehidrasinya itu dibagi ada dua, dehidrasi ringan sedang sampai ke dehidrasi yang berat. Ciri dehidrasi apa sih? Ada yang tahu nggak dehidrasi itu apa? Bapak Ibu? Ada yang tahu? Nah, jadi kalau dehidrasi itu dia berarti kekurangan cairan. Nah, tanda-tandanya itu kalau dehidrasi ringan sampai sedang, itu kalau pada anaknya itu jauh lebih haus, kemudian mulut kering, terus mata kering, tidak ada air mata saat menangis, kemudian pipisnya itu lebih dari 6 jam. Terus habis itu urinnya itu jauh lebih gelap. Kemudian pusing saat berdiri atau duduk tegak, misalnya habis duduk terus berdiri itu mesti kayak beneran gitu loh mas. Terus habis itu kulitnya lebih terasa dingin atau lebih kering. Terus habis itu kalau yang dehidrasi berat, kalau dehidrasi berat itu berarti mudah marah dan terasa kebingungan. Kemudian air matanya sedikit dan mulutnya terasa kering. Kemudian denyut jantungnya cepat namun lemah. Kemudian bernapas dengan cepat, mata tampak cekung, bisa demam, kulit menjadi tidak elastis. Kemudian setelah dijahit nanti kembali kulitnya itu lebih lama. Kemudian tekanan darahnya itu rendah. Nah, hal yang harus diwaspadai yaitu bila nafsu makan dan minum, haus terus menerus, perut terus terasa kembung dan mual muntah. Nah, untuk mengatasi diare misalnya di rumah, nanti bisa disiapkan di bahannya. Air putih matang itu pakai air putih matang 200 ml, kemudian seperempat sendok garam, 1 sendok makan gula. Kemudian habis itu tuang gula dan garam dalam 1 gelas, aduk hingga tercampur. Itu pakai yang oralik. Nah, untuk usia dosisnya itu ada yang kurang dari 2 tahun, 1 sampai 4 tahun, atau lebih dari 1 tahun, misalnya pada bapak ibu juga gitu, pakai oralik bisa. Kemudian pakai upaya mencegah diare. Mungkin cukup dari penyuluhan saya. Ada yang mau ditanyakan dari bapak ibu?
Jika tidak ada, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.